Karena banyak sekali guys kasus-kasus penipuan, kasus scam, kasus skema ponzi, arisan berantai, dan wah banyak banget guys skema-skema penipuan yang dilancarkan oleh para penipu ini guys. Welcome back to my channel. Terima kasih buat kalian semua yang udah mampir ke channel gua, Ferry Nur Cahyo. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang udah klik video ini. Oke guys, kali ini gua nggak akan review aplikasi maupun game, karena gua kali ini mau bikin semacam video opening kayak gitu ataupun pengantar kenapa gua bikin channel ini. Dan isinya adalah review soal game dan soal aplikasi. Gue lebih banyak terakhir ini review soal aplikasi karena memang aplikasi-aplikasi ini adalah aplikasi penghasil rupiah, penghasil uang, dan termasuk juga penghasil cryptocurrency yang nantinya juga bisa dirupiahkan. Dan gue bikin channel ini adalah semata-mata untuk melakukan edukasi guys, semata-mata hanya untuk memberikan literasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahkan di dunia, termasuk sampai di pelosok-pelosok Nusantara, karena banyak sekali guys kasus-kasus penipuan, kasus scam, kasus skema ponzi, arisan berantai, dan wah banyak banget guys skema-skema penipuan yang dilancarkan oleh para penipu ini guys. Dan mengingat juga guys penyelesaian kasusnya ketika kita lapor di pihak berwenang, katakanlah di kepolisian, itu pun juga mereka juga pasti kesibukannya sangat banyak guys. Kepolisian ini juga pekerjaannya nggak hanya mengurus satu aja masalah reskrimsus atau reskrimum terkait penipuan, baik itu langsung berupa fisik dengan bentuk-bentuk badan usaha, koperasi, maupun juga di reskrimsus itu penipuannya bisa melalui online, via WA, via Telegram, via sosmed, ataupun via aplikasi, via website kayak gitu. Dan itu sangat meresahkan juga guys. Jadi pihak kepolisian pun juga sangat kewalahan karena kasusnya ini terjadi sangat banyak. Itu pun banyak yang belum melapor guys. Pasti juga kalian sering dengar guys di sekitar kita, di sekeliling kita, di teman kita, teman kantor, teman kerja, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin tetangga kita, saudara kita, itu banyak banget guys terjadi penipuan, dan itu bentuknya beragam. Maka dari itu gue bikin channel ini untuk memberikan edukasi, literasi, biar kalian semua itu sedikit tercerahkan mengenai oh kalau skema kayak gini nih ini pasti penipuan, oh ini pasti rawan penipuan, oh ini pasti skema ponzi, oh ini skema berantai, oh ini berbahaya. Dan satu hal lagi, kita pun juga nggak bisa juga guys asal klaim aja kita bilang kalau wah scam itu, wah penipuan itu, wah ponzi itu, wah aduh banyak banget deh. Kita nggak bisa juga asal klaim kayak gitu, asal bilang, asal ngomong kayak gitu. Karena menentukan satu bisnis atau satu investasi atau satu usaha orang ya, ataupun satu perusahaan itu dikatakan scam penipuan, itu juga banyak banget indikatornya guys. Jadi nggak gampang juga, karena kan kita harus lihat juga banyak banget indikatornya, karena ada legalitasnya. Terus ada juga kita lihat dari segi websitenya, aplikasinya. Terus kita juga bisa lihat skemanya kayak gimana, prosentase bagi hasilnya atau keuntungannya. Terus misalkan itu cloud mining, itu beneran cloud mining bener atau enggak. Terus pencatatannya gimana, track recordnya gimana, sudah berjalan berapa lama perusahaannya. Lalu juga ini benar-benar murni perusahaannya memang milik dia sendiri, atau jangan-jangan justru dia dompleng nama aja. Jadi saat ada satu entitas besar, perusahaan yang memang bagus, bonafit, dan sudah lama, mungkin udah puluhan tahun gitu, tapi nggak ada lini bisnis dengan online-nya, dengan skema pengumpulan dana di masyarakat atau crowdfunding kayak gitu, nggak ada, tapi dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menghimpun dana, mengatasnamakan si perusahaan besar tersebut kayak gitu. Itu bisa juga terjadi, itu banyak banget juga terjadi. Makanya kita dengan channel ini gue bermaksud memberikan edukasi, literasi yang memang biar kita benar-benar waspada dan kita tercerahkan,
kita bisa membedakan dan lama-lama juga terbiasa, kita langsung bisa melihat apakah bisnis ini memang penipuan, scam atau skema Ponzi kayak gitu. Dan satu lagi guys, gue tambahin di sini, untuk menjadi scam atau penipuan itu perusahaan juga nggak semata-mata langsung scam gitu aja. Kadang yang namanya kelompok atau orang atau mungkin sekelompok orang atau mungkin itu justru individu orang yang mendirikan satu usaha, bisa aja niat awalnya itu dia nggak menipu, tapi karena seiring berjalannya waktu dia menerima uang yang banyak, lalu gelap mata lah istilahnya kayak gitu, lalu ya akhirnya ya kolaps, diambil, dibawa kabur uangnya, itu juga bisa. Lalu ada juga model bisnis yang begini, manfaatkan investasi, pengumpulan dana di masyarakat. Legalitasnya memang nggak ada, tapi memang dia terpercaya. Sampai sejauh ini secara konvensional, secara tradisional kayak gitu, dia bisa aja mengumpulkan dana di masyarakat melalui tetangga-tetangganya mungkin, atau saudara-saudara terdekatnya, atau ring 1, ring 2-nya dia berhasil mengumpulkan dana di masyarakat dan berjalan bisnisnya. Dan itu juga bisa terjadi guys, tanpa memikirkan legalitas, dan berjalan bertahun-tahun. Tapi kalau sampai itu tingkatnya nasional, ya itulah yang jadi masalah guys. Itu akan menjadi masalah mengenai undang-undang, karena nggak ada OJK-nya, nggak ada Kominfo, nggak ada izin legalitas perdagangan atau mungkin Bapepti dan sebagainya, itu nggak ada, ya otomatis jadi masalah guys. Meskipun secara tradisional tadinya mereka baik-baik aja gitu, dan ketika mau mengembangkan usahanya hingga ke nasional, hingga ke tingkat nasional, dia akan bermasalah, dia harus mengurus dulu legalitasnya dan segala macam. Terus ada juga contoh kasus yang begini guys, skema pengumpulannya itu crowdfunding dan gak ada legalitasnya. Dia berjalannya waktu ternyata membesar, seperti kasus Mimels kalau nggak salah ya. Dia sangat masif guys perkembangannya, dalam hitungan bulan aja dia benar-benar sangat dipercaya banget, mendapat kepercayaan dari publik, dan publik juga langsung investasi yang nggak tanggung-tanggung guys, ada yang sampai ratusan juta bahkan miliaran. Dan pada perjalanannya langsung disikat oleh OJK, disikat kepolisian, disita dana sekitar 750 miliar karena memang skema pengumpulannya salah. Meskipun di roadmapnya dia benar, hanya roadmap ini nggak di-share, itulah kesalahannya. Makanya pihak polisi mengantisipasi agar tidak terjadi kerugian yang semakin besar, diberhentikanlah ini perusahaan. Kalau menurut roadmapnya, memang pengumpulannya itu salah guys, crowdfunding itu salah, dia nggak ada izinnya, karena yang berhak mengumpulkan dana di masyarakat itu hanya bank dan koperasi. Ketika dia nggak ada izin itu, dia mengumpulkan dana di masyarakat, itu bermasalah. Dan hal itu dibenarkan oleh pihak Mimels karena di tengah jalan dia mengurus legalitasnya, tapi itu terlambat karena ya mau nggak mau memang harus diberhentikan dulu ketika memang usahanya ini tidak ada legalitasnya. Kalau dilihat dari roadmapnya, dia bagus guys, karena ketika dana itu terkumpul, dia akan mewujudkan di bisnis realnya. Dia akan bikin bioskop, dia akan bikin kafe, restoran dan sebagainya, yang dimana hasilnya nanti itu untuk bagi hasil kepada membernya di awal, yang join di awal-awal dulu, yang ikut mengembangkan perusahaan, yang ikut juga dalam memberikan dananya untuk mengembangkan perusahaan kayak gitu. Tapi skema ini tentu tidak diterima oleh pihak berwenang maupun pemerintah. Ada juga di kasus yang lain, jelas perusahaannya ada investasi, jelas juga dia pasti menginginkan keuntungan, karena dia namanya perusahaan juga bisnis ya guys, dia pasti mencari keuntungan. Lalu kita dapat informasinya melalui web, melalui aplikasi, dan kita langsung menyatakan itu scam. Itu nggak bisa juga guys, karena kita nggak mengeluarkan dana. Ketika kita mengeluarkan dana dan itu terjadi penipuan, dalam artian kita mau withdraw atau mengambil dana kita nggak bisa, itu baru penipuan. Tapi ketika kita nggak memberikan dana, kita nggak memberikan uang kepada mereka, mentransfer sejumlah uang kepada mereka, ya tentu aja ini bukan penipuan. Ketika kita hanya memanfaatkan modal gratis guys, atau alias nol tanpa modal, lalu kita minta
withdraw-nya dengan di perusahaan itu dan memang tidak membayar dan mereka menyatakan harus memberikan sejumlah investasi dulu, ya memang logikanya begitu guys. Jadi memang benar mereka nggak melakukan penipuan. Jadi jangan semata-mata karena withdraw nggak cair, karena kita nggak pakai modal terus kita mengatakan bahwa satu bisnis itu nggak bagus, itu penipuan. Itu nggak bisa juga guys. Ada juga bisnis yang memang legalitasnya nggak jelas, perusahaannya nggak jelas, di mana legalitasnya, izinnya juga di mana juga nggak jelas. Tapi ketika kita mencoba untuk investasi sedikit dan mereka memberikan imbal hasil yang memang logis, wajar dan memang cair gitu, memang membayar, tentu ini juga bisa kita jalani guys. Tentu ini juga kita bisa terjun di dalamnya karena memang bisnis itu terbukti dia memang mempunyai satu kredibilitas gitu guys. Dan masalah legalitasnya gimana? Karena dia nggak ada legalitasnya, ya itu masalah nanti di depan. Cuman pada intinya kita harus tetap bermain di manajemen resikonya aja kayak gitu. Oke guys, mungkin dengan channel ini nantinya kita akan bisa menyaring guys, mana bisnis yang bagus dan mana bisnis yang enggak, mana bisnis yang bisa kita jalani, kita tekuni, kita terjun di dalamnya langsung, dan mana yang enggak. Oke, jadi jangan lupa buat kalian untuk subscribe, like, dan komen video-video gua di channel Ferry Nur Cahyo. Sampai jumpa di video-video gua lainnya guys. Dah.